Kita lanjutkan. Berikutnya adalah besarnya tebusan hulu. Besarnya tebusan hulu itu berapa? Berupa pengembalian mahar, baik itu sebagian atau seluruhnya, dan bisa juga harta tertentu yang sudah disepakati suami istri. Jadi, besarnya hulu itu tidak ditentukan, sesuai saja dengan kesepakatan antara suami dan istri. Ya, berapa besarannya? Tidak ada batasan jumlah dalam tebusan hulu, itu kata jumhur ulama, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 229. Kemudian pendapat sebagian ulama, tebusan hulu tidak boleh melebihi mas kawin yang diberikan suami kepada istri. Nah, nggak boleh terlalu banyak, suami mintanya nggak boleh. Jadi tidak boleh lebih kalau sebagian ulama. Tapi kalau jumhur nggak ada batasannya. Ya, tapi sebagian ulama lain boleh, tetapi tidak boleh lebih atau tidak boleh lebih banyak ya dari mas kawin yang diberikan suami kepada istri. Dampak syar'i yang ditimbulkan hulu. Ketika terjadi hulu, maka suami tidak bisa merujuk istrinya. Ya, walaupun hulu tersebut baru masuk kategori talak 1 atau 2 dan istri masih dalam masa iddahnya. Tetapi kalau sudah hulu, suami tidak bisa kembali lagi kecuali suami yang ingin kembali dengan istrinya setelah terjadinya hulu harus mengadakan akad nikah baru dengan istrinya dan maharnya yang baru. Gitu. Oke, kita lanjut. Iddah. Apa itu iddah? Nah, ini kalian harus tahu ya, nak. Iddah itu seringkali seorang perempuan ketika sudah diceraikan oleh suaminya, dia berlaku bebas. Dia berlaku bisa bersolek. Dia bisa pergi kemana saja. Sebenarnya di dalam Islam sudah diatur. Atau dia menikah lagi setelah 1 hari suaminya bercerai. Tidak boleh. Ya, di dalam Islam ada namanya iddah. Iddah itu masa tenggang atau batas waktu yang untuk tidak menikah lagi bagi perempuan. Ingat, ini bagi perempuan. Kalau laki-laki tidak. Yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Ini namanya iddah. Jadi istri tidak boleh serta-merta ketika suaminya menceraikan, dia lantas menikah lagi, padahal masa iddahnya belum selesai. Atau dibalik ketika suaminya meninggal dunia, ya, istrinya pergi semaunya, istrinya bersolek berdandan seenaknya, itu tidak dibolehkan, ya, kecuali masa iddahnya sudah habis. Nah, kita lihat iddah, macam-macam masa iddah. Iddah istri yang dicerai dan ia masih haid. Berapa lama iddahnya? 3 kali bersih. Jadi haid pertama bersih, haid kedua bersih, haid ketiga bersih, baru dia lepas dari masa iddahnya. Ya, kalau dia dalam posisi yang dicerai, dia dalam keadaan suci, maka tunggu haidnya dulu, dia suci haid 1, kemudian haid lagi, suci lagi, haid lagi, suci lagi. Berarti suci yang keempat kalinya itu baru boleh untuk menikah lagi. Dalam keadaan dia kalau di haid dalam keadaan suci. Jadi 4 kali. Tapi kalau dia dalam keadaan haid, maka hitungnya haid, suci, haid, suci, haid, suci. Suci yang ketiga kali, baru dia boleh dirujuk atau baru dia boleh menikah kembali. Ya, pokoknya 3 kali suci. Nah, iddah istri yang dicerai, ia sudah tidak haid lagi. Berapa lama iddahnya? 3 bulan. Jadi di dalam Al-Quran itu salah satu quru itu bisa berarti 3 bulan, bisa berarti 3 kali suci. Tergantung kondisi istri. Kalau istri itu dalam posisi dia masih haid, maka 3 kali suci. Kalau dia sudah tidak haid, maka 3 bulan. Nah, sekarang istri yang ditinggal mati suaminya. Berapa lama iddahnya? 4 bulan 10 hari. Dia tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Dia tidak boleh bersolek selama 4 bulan 10 hari. Dia tidak boleh menikah selama 4 bulan 10 hari. Sekarang begini, kalau istrinya bekerja, setelah ditinggal suaminya, meninggal dunia, maka istrinya mau bekerja, otomatis dia harus berdandan. Boleh, tetapi tidak tabarruj, artinya tidak berlebihan. Dandannya sewajarnya, tidak terlalu mencolok dan mencuri perhatian orang lain untuk melihat wajahnya. Itu tidak boleh. Tetapi berdandannya wajar, biasa saja, ya. Kemudian iddah istri yang dicerai dalam keadaan hamil, lamanya sampai dia melahirkan. Kalau istri yang dicerai dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Begitu juga iddah istri yang ditinggal wafat suaminya sama. Iddahnya sampai melahirkan.
Sekarang kewajiban suami terhadap istri dalam masa iddah. Suami yang mencerai istrinya berkewajiban memberi belanja dan tempat tinggal selama masa iddah belum berakhir. Jadi, selama masa iddah belum berakhir, maka suami masih mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Ya, batinnya saja yang tidak boleh, lahirnya harus diberikan. Sandang, pangan, papan. Perempuan yang ditalak bain, ia dalam keadaan hamil, berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Nah, ditalak bain ya, bain kubro maupun sugro, keadaannya hamil, dia berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Perempuan yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil, dia hanya berhak memperoleh tempat tinggal saja, tapi ia tidak berhak memperoleh belanja. Nah, itu beda ya. Kalau yang tidak hamil, dia hanya berhak untuk memperoleh tempat tinggal saja, tapi tidak berhak memperoleh belanja. Sekarang perempuan yang ditinggal wafat, baik hamil maupun tidak, ia tidak berhak memperoleh uang belanja dan tempat tinggal, karena dia sudah dapat waris. Ya, karena sudah tidak ada juga orangnya yang memberi nafkahnya atau memberi tempat tinggal karena sudah meninggal, maka tidak berhak dia. Hanya dia dapat waris. Sekarang kalau perempuan yang ditalak roj'i Bu, oh itu talak roj'i masih memperoleh uang belanja dan tempat tinggal. Nah, kita bicara ini kan talak bain yang dalam posisi hamil maupun tidak hamil. Berikutnya, kewajiban istri selama masa iddah. Wanita yang dicerai suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Nggak boleh dia keluyuran. Kalau bercerai ya, selama dia masih dalam masa iddahnya tidak boleh dia keluar rumah, dia wajib menetap di rumah suaminya selama masa iddah belum berakhir. Karena suami masih memberikan nafkah dan tempat tinggal. Nah, sekarang apa itu tujuan iddah? Tujuan iddah itu untuk menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri tadi. Jadi jarak 3 bulan itu kalaupun istri ini sudah dicampuri kemudian dia hamil, maka akan terlihat ketika 3 bulan. Apakah dia benar hamil atau tidak. Ya. Nah, kemudian untuk memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya. Jadi ada masa iddah. Ada masa iddah itu tidak boleh langsung dinikahi kalau habis bercerai, karena biar memberikan peluang untuk suami untuk bisa rujuk kembali dan memperbaiki rumah tangganya. Jadi itu ya, tidak langsung istrinya dicerai langsung dia menikah lagi, tidak, tapi ada masa iddahnya. Kalau suaminya berpikir ulang ternyata mau rujuk kembali, itu masih bisa, atau kembali lagi kepada istrinya masih bisa. Yang ketiga, untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung. Ini berkaitannya dengan iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya atau ditinggal wafat suaminya. Tidak ditinggal baru seminggu dia menikah lagi, tapi kasihan keluarga suaminya masih berduka. Minimal tadi 4 bulan 10 hari baru dia bisa menikah kembali. Ya, tapi ya biasanya kalau perempuan yang benar tidak akan menikah lagi baru 4 bulan 10 hari, bisa sampai 1 tahun atau berapa tahun. Tapi kalau ya memang sudah jodohnya datang kembali, ya wallahu a'lam. Kemudian rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk itu kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai. Rujuk ini ya boleh dilakukan tadi talaknya talak roj'i, talak 1 dan talak 2. Tapi kalau talak bain kubro itu tidak boleh dilakukan kecuali tadi menikah kembali, dan digauli, kemudian dicerai, baru bisa kembali. Kemudian kalau talak bain sugro, dia harus pakai akad baru dan mahar baru. Hukumnya rujuk. Hukumnya rujuk itu asalnya jais, boleh. Kemudian jadi haram apabila mengakibatkan kerugian atau kemudaratan di pihak istri. Misalnya, suaminya pemabuk, suaminya tukang mukulin istrinya, mau rujuk, itu haram. Lebih baik tidak usah. Ya, tidak usah rujuk. Makruh apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Tadi, ketika melihat kondisi anaknya yang sudah baik gitu dibimbing oleh istrinya, ternyata suami yang pemabuk itu mau kembali lagi dan memberikan dampak yang tidak baik kepada anaknya, lebih baik tidak usah rujuk. Sunnah, apabila rujuk itu bisa bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Kalau anak membutuhkan sosok ayah itu ya lebih baik untuk rujuk. Wajib, khususnya ini bagi laki-laki yang beristri lebih dari 1, jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan, maka suami wajib ya rujuk kepada istrinya, disempurnakan dulu gilirannya ya, untuk menjaga hatinya perempuan. Ini semua rujuk ini diatur oleh Islam semata-mata untuk menjaga harga dirinya seorang perempuan ya. Rukun rujuk suami, istri,